Baik, malam ini teman-teman semua kita akan ada pemateri dari Bapak Dasril MPD. Beliau adalah guru prestasi nasional Indonesia. Sebelumnya gimana kabarnya? Panggilnya Bapak atau Abang? Bang aja lah. Abang. Sebelumnya gimana kabarnya Bang Dasril setelah kepulangan dari Arab Saudi? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Luar biasa. Mungkin perkenalan sedikit Bang Dasril, mungkin teman-teman ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan Bang Dasril. Oke. Ada serius ya. Ya. Kemudian tempat tanggal lahir di Sumber Kudus. Kemudian pendidikan di D2 PGSD USP. Halo? Halo, Pak. D2 UNP, kemudian S1 di STKIP Ahlus Sunnah dengan jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Indonesia. Nah, oke. Ya, lanjut. S2 di mana, Bang? Lanjut. S2 di kampus tercinta di Universitas Negeri Padang. Siap. Satu alma mater ya, Bang. Ya, alhamdulillah. Kemudian punya anak 3. Mana 3? Semuanya putra. Semuanya 3 semuanya putra. Mungkin itu perkenalan singkat. Ilham. Singkat. Sebelumnya gimana perasaannya menjadi guru, Bang Dasril? Oh ya, kiat mungkin sedikit kiat untuk menjadi guru berprestasi. Itu mulai dari prosesnya dulu, mulai dari proses menjadi guru berprestasi itu. Seleksinya itu mulai dari sekolah, kemudian kecamatan, kemudian baru tingkat kota atau kabupaten. Setelah itu baru di provinsi. Setelah provinsi baru lanjut ke nasional. Sementara yang menjadi kriteria atau hal-hal yang paling mendasar untuk menjadi guru berprestasi itu banyak sekali. Mulai dari prestasi kita sebagai seorang guru dan prestasi siswa yang pernah kita bimbing gitu. Oh gitu. Kemudian tesnya hampir sama kalau di tingkat kota, tingkat provinsi maupun tingkat nasional, itu mulai dari tes tulis, kemudian tes wawancara, tes kalau di tingkat provinsi itu tes micro teaching. Oh, micro teaching. Kemudian tes hasil karya tulis kita. Sebenarnya kita mungkin balik dulu ke konsep guru berprestasi itu. Guru berprestasi itu sebenarnya adalah puncak dari berbagai macam lomba-lomba yang pernah kita ikuti, bahwa guru berprestasi itu adalah puncaknya. Sementara lomba-lomba yang lain itu adalah portofolio yang harus kita kumpulkan untuk menjadi guru berprestasi. Intinya guru berprestasi itu adalah semacam reward yang kita dapatkan gitu. Semacam reward yang kita dapatkan dari kegiatan yang kita lakukan sehari-hari menjadi guru. Intinya
bahwa berprestasi itu memotivasi peserta didik kita itu sudah suatu prestasi. Mulai dari hal-hal kecil, ya, mulai dari hal-hal kecil kita berhasil membuat siswa yang tidak mau belajar menjadi mau belajar, membuat siswa yang tidak bersemangat menjadi bersemangat. Sebenarnya itu adalah sudah prestasi yang luar biasa gitu. Mantap. Mungkin sementara itu Ilham. Ya, makasih Pak. Kenapa Abang mau ini menjadi mendaftar ini menjadi guru prestasi nasional? Kenapa Abang mau? Nah, menjadi guru berprestasi itu bukan kita mendaftar, kita kita dinilai, kita dinilai dalam keseharian, rekomendasikan oleh sekolah seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika ada pemilihan guru berprestasi itu diadakan sekali setahun. Ya, tahun ini harusnya sudah diadakan seleksi mulai dari sekolah, kecamatan maupun kota. Tapi karena efek dari seluruh lomba-lomba yang ada di tingkat nasional itu ditunda. Efek corona. Iya, efek corona ini harusnya ini sudah ini bulan ini April ya, itu sudah harusnya sudah mungkin udah sampai ke provinsi lomba-lombanya, tapi karena efek dari corona ini, jadi seluruh kementerian itu ditunda. Oh, ditunda. Mudahan cepat selesai wabah ini ya Bang. Oke, sip. Menjadi guru berprestasi itu kita direkomendasikan oleh kepala sekolah itu melihat kinerja kita sehari-hari. Oh, gitu. Itu syaratnya harus sekian tahun dulu menjadi guru. Ya, tidak langsung 1 tahun direkomendasikan untuk jadi guru berprestasi. Setidaknya kita mengajar berapa tahun dulu, ya. Jadi guru berprestasi itu tidak harus dari guru yang mengajar di sekolah negeri, bisa guru yang mengajar di sekolah swasta. Iya. Kemudian setelah direkomendasikan dari sekolah, baru lanjut di sekolah-sekolah itu merapatkan di kecamatan. Kira-kira di kecamatan tersebut siapa yang bisa untuk mewakili perwakilan dari masing-masing kecamatan. Jadi setelah itu baru lanjut ke Kota Bukit Tinggi. Di Kota Bukit Tinggi itu biasanya kami mendapat pembekalan, kemudian dites ya seperti yang saya sampaikan tadi. Setelah itu baru nanti maju ke nasional. Setelah maju ke provinsi, dari provinsi baru ke nasional. Gitu. Apa motivasi Abang untuk menjadi guru prestasi nasional? Nah, kalau kalau sebenarnya menjadi guru berprestasi itu seperti yang sampaikan tadi itu adalah reward ya dari segala kegiatan yang kita lakukan. Jadi menjadi guru berprestasi, motivasi kita adalah kita akan bukan keinginan kita itu bukan mendapatkan hadiah dan segala macam. Jadi motivasi kita yang pertama adalah kita mendapatkan ilmu-ilmu baru. Kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru, kita akan mendapatkan teman baru, kita akan mendapatkan link-link baru yang tidak kita ketahui selama ini gitu. Nah, itu yang motivasi tertinggi gitu. Berarti mengupgrade diri ya Bang? Nah, seperti contohnya contohnya ketika kita lomba di kecamatan, ketika kita lomba di kota, ketika kita lomba di provinsi, ketika kita lomba di nasional, kita akan menemukan inovasi-inovasi baru yang sebelumnya tidak kita pikirkan sebelumnya gitu. Nah, kita melihat inovasi-inovasi yang dilakukan oleh
teman-teman itu banyak sekali. Jadi itu adalah kita akan mendapatkan ilmu yang baru dari teman-teman yang baru tersebut. Oh, iya. Itu motivasinya. Kalau saya sendiri seperti itu. Kira-kira kemarin ketika abang direkomendasikan untuk memenangkan guru prestasi nasional ini, apa saja persiapan yang abang lakukan? Nah, betul sekali, pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa yang akan dites nilai pasti intinya adalah ujian tulis, kemudian ujian tulis, kemudian karya inovatif, kemudian portofolio, kemudian setelah itu tes wawancara ya, pasti itu rangkaian seperti itu, mulai dari kecamatan, kota, provinsi sampai ke nasional seperti itu. Oh gitu. Kita mungkin mulai dari yang pertama dulu ya, yaitu ujian tulis. Oh, ujian tulis. Ya. Kalau ujian tulis itu ada 4 kompetensi yang biasanya diujikan. Pertama adalah kompetensi profesional ya. Kompetensi profesional, sosial, kemudian pedagogik ya, pedagogik ya, sekitar itulah yang akan di ujian tulis itu menyangkut kepada profesional, sosial, kemudian pedagogik ya, itu semuanya nanti akan diteskan pada ujian tulis. Kemudian ya tentunya kalau kita persiapan dalam ujian tulis itu, kita memahami keempatnya itu. Kita memahami keempat kompetensi Guru profesional. seorang pendidik itu. Kita selalu mengerjakan soal-soal, baik yang soal-soal yang kita dapatkan dari internet maupun soal-soal yang kita baca dari buku. Gitu. Terkait dengan profesional itu, kita sebenarnya kita jawab soal-soal yang sudah kita kerjakan sebenarnya gitu. Kalau seandainya kita bagaimana mengajarkan ini, itu sebenarnya kalau memang betul-betul kita kerjakan, itu insya Allah kita akan dapat ujian tulis tersebut. Ya, itu mengenai ujian tulis. Kemudian yang kedua itu tentang karya inovatif. Ya, karya inovatif ini adalah kalau karya kita itu biasa-biasa saja, itu tidak akan mendapat perhatian dari juri. Tapi bagaimana karya-karya kita walaupun biasa karya-karya itu, tapi kita kemas dengan luar biasa, itu akan mendapat perhatian dari juri. Ya, itu triknya dalam karya inovatif. Mulai dari karya inovatif itu nanti kan kita buat karya tulisnya. Dari karya tulis itu, mulai dari pembuatan judul sampai kepada ke pembahasan, itu akan kita buat semenarik mungkin, seinovatif mungkin, seperti itu. Karya yang ketiga itu micro teaching ya. Micro teaching, kita akan mengajarkan dari karya inovatif kita tadi, itu yang paling bagus, yang paling tinggi nilainya. Kemudian bagaimana cara tingkatnya, itu juga harus tidak kalah hebatnya. Bagaimana cara kita mempresentasikan hasil karya inovatif kita tersebut. Tentu saja kita harus belajar tentang public speaking. Contohnya begini, kalau pesannya ya, banyak sekali pesannya nih harusnya nih.
Pertama itu persiapkan diri persiapkan diri sejauh mungkin. Halo? Ya.